Baik, kita akan memulai komsel kita pada malam hari ini. Kita akan berdoa. Saya minta kesediaan Cika pimpin kita di dalam doa. Mari kita satu dalam doa. Bapa di sorga, Bapa yang baik, Bapa yang kami kenal dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Pada saat ini Tuhan, kami datang berkumpul melalui via Zoom untuk mengikuti komsel. Kiranya Tuhan mampukan kami untuk mengerti dan memahami apa yang disampaikan oleh hamba-Nya. Kiranya berkenan dalam kehidupan kami dan kami bisa mengerti dan berikan kami hikmat agar kami bisa mampu melakukannya dalam kehidupan kami sehari-hari Tuhan. Dan kami akan membuka komsel kami di dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus, Allah kami yang hidup. Haleluya. Amin. Amin. Ya, terima kasih. Hari ini kita akan belajar dari satu tema persembahan yang hidup ya. Persembahan yang hidup. Roma pasal 12. Roma pasal 12 ayat 1. Ya. Ya. Saya akan bacakan dulu untuk kita. Nanti setelah beberapa slide ini nanti kan akan dijelaskan per ayatnya ya, ayatnya. Tapi saya akan bacakan dulu untuk kita. Roma pasal yang ke-12 ayat yang pertama berbunyi demikian. Salah pencet nih. Roma pasal 12 ayat yang pertama judulnya persembahan yang benar. Karena itu saudara-saudara, demi kemurahan Allah aku menasihatkan kamu supaya kamu mempersembahkan tubuhmu sebagai persembahan yang hidup, yang kudus dan yang berkenan kepada Allah. Itu adalah ibadahmu yang sejati ya. Jadi kita lihat dulu ya. Kita melihat bahwa di dalam ayat ini, di situ dikatakan di ayat yang pertama, demi kemurahan Allah. Jadi ada nasihat ya yang diberikan kepada orang-orang percaya ya berdasarkan kemurahan Allah ya. Kita lihat dulu. Nah, ini ayatnya ya. Karena itu saudara-saudara demi kemurahan Allah. Saudara-saudara itu siapakah ya? Kita lihat di sini ya. Siapakah saudara-saudara itu? Jadi saudara-saudara ini merupakan ya, ini pernyataan untuk orang Kristen. Berarti untuk orang yang percaya Kristus ya. Lalu di situ ada kata karena itu. Nah, karena itu berbicara tentang atau menegaskan ya kewajiban yang harus dilakukan dengan sukarela. Karena itu kamu lakukan ini, berarti itu kewajiban yang harus dilakukan dengan sukarela ya. Dilakukan dengan sukarela bukan dengan paksaan ya, berdasarkan ayat ini. Lalu ada kata demi kemurahan Allah. Nah, demi kemurahan Allah. Merujuk pada kemurahan Tuhan. Nah, kita lihat ayat sebelumnya. Jadi teman-teman bisa cek di ayat yang sebelumnya, Roma pasal 11 ayat 33 sampai 36, ini bicara tentang kemurahan Allah. Saya akan bacakan untuk kita. Alangkah dalamnya kekayaan, hikmat dan pengetahuan Allah, sungguh tak terselidiki keputusan-keputusannya, dan sungguh tak terselami jalan-jalannya. Sebab siapakah yang mengetahui pikiran Tuhan? Atau siapakah yang pernah menjadi penasihatnya? Atau siapakah yang pernah memberikan sesuatu kepadanya sehingga ia harus menggantikannya? Nah, ayat yang ke-36, sebab segala sesuatu adalah dari Dia dan oleh Dia dan kepada Dia. Bagi Dialah kemuliaan sampai selama-lamanya. Jadi ayat Roma 11 ayat 30, Roma pasal 11 ayat 33 sampai 36 ini adalah konteks ya, konteks sebelum dari Roma 12 ayat 1 ditulis ya, konteks sebelumnya. Jadi merujuk kepada ayat itu ya. Jadi oleh karena kemurahan Allah aja kita boleh ada sekarang ya. Lalu makanya ada semacam kayak gini ya. Jadi betapa bodohnya orang yang berusaha terpisah dari pencipta langit dan bumi. Ya, sangat bodoh. Jadi kalau ada orang yang mungkin mengaku dirinya Kristen tapi jauh. Nah,
sebenarnya dia juga dapat dikatakan bodoh gitu. Karena kalau namanya percaya percaya Yesus ya, harus ada yang namanya kayak mengalami Tuhan gitu ya, mengalami Tuhan, lalu hidup di dalam firman-Nya dan sebagainya, dan lalu hidupnya juga dipimpin oleh Roh Kudus. Jadi kalau kita kembali lagi, kalau misalnya kita di luar Tuhan, atau dia mengakui bahwa dia adalah orang percaya tetapi dia nggak punya hubungan pribadi dengan Tuhan, berarti dia bodoh ya. Betapa bodohnya orang-orang yang berusaha terpisah. Itu dia ya. Tapi kalau teman-teman lihat sendiri, banyak sekali orang-orang yang memisahkan dirinya. Saya ada nonton di YouTube salah satu YouTuber yang dulu pernah kena masalah, ya karena kesalahan dia sendiri sih, kesalahan dia sendiri karena dia apa namanya, dia punya pacar tapi dia berselingkuh dengan orang lain, dan dan hal ini kan nggak membangun ya, nggak apa ya, tidak baik lah ya, tidak baik. Dan di wawancara itu dia mengatakan bahwa dia itu kecewa sama Tuhan ya, Tuhan itu nggak ada buat dia dan sebagainya. Jadi secara nggak langsung dia menyatakan dirinya bahwa dia adalah seorang ateis yang nggak percaya Tuhan. Nah, dari sini saja kita dapat melihat, saya dapat menilai bahwa orang ini dia dengan sengaja ingin memisahkan diri dari penciptanya ya, memisahkan diri dari Tuhan. Nah, orang-orang yang seperti ini adalah orang-orang yang bodoh. Jadi mari kita belajar dari poin ini ya, supaya kita jangan menjauhkan diri dari Tuhan ya. Justru kita mencari Tuhan dalam kehidupan kita. Nah, itu dia ya. Oke, kita lanjut. Nah, di sini ada dua filosofi ya teman-teman ya. Yang pertama itu ya, di sini yang pertama itu, hidupku adalah milikku sendiri dan aku menghidupinya sesuai dengan keinginanku. Lalu filosofi yang kedua, hidupku adalah milik Tuhan dan sesuai dengan kehendaknya. Nah, jadi kebanyakan kita itu selalu memilih filosofi yang pertama ya. Kayak gitu. Lebih kayak mentingin hidupnya ya, kesenangan diri sendiri, kepentingan diri sendiri. Nah, ini banyak terjadi. Tetapi yang Tuhan inginkan, Tuhan mau supaya kita itu hidup ya sesuai dengan kehendak Tuhan. Kalau kita adalah milik Tuhan, berarti yang kita lakukan adalah sesuai dengan kehendak Tuhan, bukan kehendak kita loh ya. Itu dia ya. Bukan kehendak kita, tetapi kadang kita bisa juga melakukan kehendak kita. Nah, kalau begitu apa yang harus kita lakukan? Kita harus introspeksi diri ya. Dalam jangka waktu 24 jam, kita pasti kayak mementingkan diri sendiri. Benar nggak teman-teman? Benar kan? Nah, benar. Ya. Tetapi kita juga perlu ingat, ada firman Tuhan mengatakan kita itu nggak boleh mencari kepentingan untuk diri sendiri, tapi lebih kepada mencari kepentingan bersama orang lain. Nah, itu dia. Berarti Tuhan mau, selain kita itu mengasihi Tuhan, Tuhan mau kita juga mengasihi sesama. Lebih daripada kita. Tapi memang Tuhan juga menginginkan kita mengasihi sama seperti diri sendiri. Kenapa kok standarnya diri sendiri? Karena kita nggak akan pernah mungkin menyakiti diri kita sendiri. Benar nggak? Bagaimana Juan? Apa Juan? Nah ya, kalau kita mengasihi kan mengasihi sesama seperti diri sendiri standarnya, kita nggak akan pernah nyakitin diri sendiri kan? Nah, kalau misalnya ada orang yang menyakiti dirinya sendiri dengan melakukan percobaan bunuh diri, perlu dipertanyakan ya, apa yang terjadi dengan dia, berarti ada sesuatu hal yang membuat dia seperti itu. Nah, itu dia. Dan ini apa yang tindakan kita? Memang selain kita berdoa, kita harus menjadi teman dia, teman mereka gitu kan. Jangan ditinggali. Justru pada saat seseorang itu mengatakan dirinya baik-baik aja, disitulah dia berpikir untuk bisa melakukan hal-hal yang di luar dugaan. Nah, itu dia ya. Karena banyak sekali orang yang seperti itu, banyak sekali kasus-kasus yang seperti itu. Ya, selanjutnya kita lihat lagi. Nah,
ini ada pertanyaan teman-teman ya. Bagaimana hidup dalam kontrol Tuhan? Nah, kalau bagaimana berarti kita mau tahu caranya seperti apa gitu ya. Bagaimana sih hidup dalam kontrol Tuhan ya? Yang pertama, kita lihat dulu. Di sini ayat yang supaya kamu mempersembahkan tubuhmu ya. Ini ayat di selanjutnya ya. Di Roma 12 ayat 1b, supaya kamu mempersembahkan tubuhmu sebagai persembahan yang hidup, perhatikan, yang kudus dan yang berkenan kepada Allah, itu adalah ibadahmu yang sejati. Nah, kita lihat. Yang pertama, supaya kamu mempersembahkan tubuhmu. Ya, mempersembahkan itu apa artinya? Jadi itu adalah suatu kata aktif yang melibatkan kehendak manusia, mempersembahkan, gitu ya. Berarti itu tindakan, ya. Kan di situ dikatakan supaya kamu mempersembahkan tubuhmu, berarti kita itu bertindak secara aktif, ya, melibatkan kehendak di dalam diri kita, gitu ya. Tapi memang kehendak di dalam diri kita itu tentu di bawah kontrolnya Tuhan. Itu dia ya. Lalu, nah, yang pertama dimulai dengan komitmen. Nah, memang komitmen ini susah-susah gampang ya. Kalau ditanya kita apa, kamu harus berkomitmen, gitu kan? Kayaknya agak susah. Tetapi kalau orang yang menikah, ya, dia pasti akan berkomitmen untuk setia dengan pasangannya, benar kan? Untuk setia dengan pasangannya, tidak ke lain hati. Kalau sudah menikah menjadi satu tubuh, ya. Kalau misalnya terjadi perceraian, berarti yang satu tubuh itu rusak. Bayangkan loh ya. Kalau misalnya sudah diberkati Tuhan, ya, diberkati Tuhan, pernikahan kudus diberkati Tuhan. Kalau misalnya rumah tangga itu hancur, ya, berarti secara tidak sadarnya kita tuh tubuh kita tuh rusak. Karena kan ini kan pernikahan ini kan disatukan oleh Tuhan, tidak boleh diceraikan. Kalau sampai diceraikan berarti mungkin ini ada pro dan kontra ya. Ada yang mengatakan, oh, nggak boleh bercerai karena memang firman Tuhan mengajarkan tidak boleh. Tapi ada juga yang boleh bercerai tapi tidak boleh menikah lagi. Nah, itu dia ya. Jadi kalau misalnya ada seseorang menikah lalu tiba-tiba hancurlah rumah tangganya karena orang ketiga. Mungkin dia akan bercerai tetapi dia akan tetap seperti itu. Ya. Saya ingat salah satu artis ternama zamannya dulu, aduh siapa ya, yang di Trio Libels, itu lama banget. Dia itu nikah sama artis, ya karena beda iman, terus ujung-ujungnya cerai. Jadi yang artis rohani ini, ya saya lupa namanya, dia cerai karena istrinya minta cerai kan. Jadi dia sampai sekarang tetap dalam kondisi yang tidak menikah. Berat ya. Berat ya. Nah itu kalau sudah salah langkah di awal, hasilnya tuh aduh rasanya gimana. Nah ini kembali lagi ya ke sini ya. Jadi kalau dalam menikah itu ada komitmen. Makanya mau senang, mau susah, sama-sama gitu ya. Itu komitmen. Sampai ada punya anak dan punya cucu dan sebagainya, itu komitmen. Nanti kita semua akan menuju kepada pernikahan. Cuman kapankah itu kita nggak tahu. Kita serahkan aja sama Tuhan. Waktunya Tuhan itu waktu yang tepat ya. Nah, itu tadi ya. Oke, kembali lagi ya. Jadi bagaimana hidup dalam kontrol Tuhan supaya kamu mempersembahkan tubuhmu. Lalu kita lihat tubuh. Mengapa tubuh? Ya, saat seseorang memutuskan untuk menyediakan tubuhnya untuk sesuatu ya, dia telah memberikan dirinya seluruhnya kepada hal itu. Jadi kalau mempersembahkan tubuh, berarti seluruhnya diberikan, tidak setengah-setengah. Oh, nggak mungkin kan Tuhan pakai tanganku, tapi kakiku enggak, gimana sih ya, kayak gitu ya. Kalau pakai tangan ya semuanya kan, mempersembahkan tubuh itu semuanya. Ya, masa kita bilang mempersembahkan tubuh tapi otak kita yang lain. Nah, ini kan aneh ya. Jadi kalau di sini dikatakan mempersembahkan tubuh berarti seluruh yang ada pada dia itu dia serahkan. Nah, itu dia ya. Oke. Lalu di situ ada
sebagai persembahan yang hidup. Persembahan itu apa? Nah, persembahan itu ini dalam tanda kutip sekedar mengembalikan apa yang menjadi milik Tuhan. Kenapa pakai tanda kutip? Karena sebenarnya semua dari diri kita ini adalah milik Tuhan, gitu ya. Semua yang ada pada kita itu adalah milik Tuhan. Makanya di situ ada kata sekedar dalam tanda kutip, ya, tanda kutip kayak gitu kan. Jadi mengembalikan apa yang menjadi milik Tuhan. Memang kita ini adalah milik Tuhan, tetapi di sini ditekankan lagi firman Tuhan supaya kamu persembahkan tubuhmu sebagai persembahan yang hidup. Berarti hidup kita ini kita berikan kepada Tuhan, ya, persembahan gitu ya. Walaupun persembahan itu memang milik Tuhan juga gitu kan. Tetapi secara firman Tuhan yang dibahas ini ya, ini ngajarkan kita supaya kita tahu bahwa Tuhan mau kita mempersembahkan tubuh kita sebagai persembahan yang hidup, bukan 90%, bukan 80%, tapi 100%. Ya. Tubuh kita yang adalah milik Tuhan, tapi Tuhan mau kita mempersembahkan hidup kita, ya kita berikan semuanya. Itu dia ya. Jadi kalau di dalam perjanjian baru ini memang tidak ada sih ditekankan persepuluhan, nggak ada. Justru malah 100% berdasarkan ayat ini. Silahkan dicek sendiri, cek dan recheck Alkitabmu, perjanjian baru, ada nggak di situ tertulis persepuluhan. Tapi persepuluhan itu kalau ditanya wajib apa enggak? Saya tanya dulu sama teman-teman di sini yang rajin kasih perpuluhan ya. Wajib? Ya, silakan. Bisa ya, silakan Juan. Wajib. Kalau saya sih bukan wajib atau apanya, sudah gaya hidup ya, sudah gaya hidup. Nah, kalau saya bisa kasih yang lebih lagi karena perpuluhan itu hanya uang, ya, tetapi Tuhan lihat itu kesetiaannya, loyalty-nya, ya. Saya beri perpuluhan itu dari kelas 6 SD. Pertama kali itu saya diajarkan kelas 6 SD itu belajar beri perpuluhan. Ya 10.000 dulu waktu itu, ingat banget, 10.000 rupiah. Dan saya merasa sampai detik ini saya tidak merasa kekurangan, tidak pernah makan, gitu. Nah, makan terus diberkati Tuhan. Jadi perpuluhan itu ujilah aku, maka aku akan membukakan tingkap-tingkap langit, itu benar nggak salah. Jadi kalau perpuluhan itu bukan wajib lagi sih, saya bilang sudah lifestyle, gaya hidup sudah saya bilang. Jadi kita tuh investasi sama Tuhan, kayak bilang tuh partner bisnis. Jadi sudah dibilang adalah memberikan perpuluhan wajib, ya wajib. Itu punya Tuhan, harus dibalikin yang 10%-nya, jangan dimakan semua. Itu aja sih. Thank you. Bagaimana yang lain? Ada yang mau nanggapin? Kalau misalnya saya nggak punya uang, nggak bisa kasih perpuluhan, gimana? Gimana Ica? Coba Ica. Ya, perpuluhan mungkin kalau misalnya ada uangnya bisa kasih uang, tapi kan bisa juga dari waktu kita, dari 24 jam, 10% dari waktu kita pakai buat Tuhan. Menurutku waktu, tenaga, ya misalnya kalau pas nggak ada duit sama sekali gitu kan, nggak masalah. Nggak tahu ya tanggapan yang lain. Oke. Cika. Kayaknya Cika mau ngomong nih. Mungkin sudah belajar tentang persepuluhan ya. Silakan Cika. Jika menanggapi yang Tante tadi kan, misalnya kalau kita nggak punya duit atau untuk kita persembahkan buat Tuhan, ya nggak apa-apa, karena Tuhan kan ingin seluruh tubuh kita persembahan, nggak melalui nilai berupa uang. Tuhan ingin tubuh kita gitu. Kalau menurut saya. Jam 5 saya sudah jalan ke arah timur. Oke, makasih Cika. Lupa di itu unmute. Terima kasih buat masukannya ya. Sharing sedikit tentang persepuluhan. Memang di dalam Alkitab di dalam Alkitab Perjanjian Baru tidak disinggung tentang persepuluhan, tetapi lebih disinggung kepada persembahkanlah hidupmu ya sebagai persembahkanlah tubuhmu sebagai persembahan yang hidup. Nah,
Lalu apakah seperti kayak ini perpuluhan? Perpuluhan itu sebelum hukum Taurat ada, perpuluhan itu sudah ada loh. Ya. Siapa yang pertama kali melakukan, siapa yang pertama kali memberikan persepuluhan itu? Ada yang tahu? Di-unmute dulu. Ada yang tahu? Ya, Cika apa? Siapa? Dinyalain dulu. Kain dan Habel. Kain dan Habel? Yakin? Yakin. Ada siapa lagi? Cica? Siapa yang pertama kali memberikan persepuluhan? Ayo, siapa? Ayo. Ayo, Juan. Siapa Juan? Abraham. Oke. Abraham? Ya, benar. Abraham. Ya, jadi Abraham itu adalah orang pertama yang memberikan persepuluhan. Dia memberikan kepada siapa? Kepada Imam Melkisedek. Nah, itu dia ya. Jadi kalau Kain dan Habel itu mereka memberikan persembahan, korban ya, korban. Nah, itu dia ya. Tapi yang memberikan pertama kali adalah Abraham. Jadi kalau ditanya apakah perpuluhan itu wajib atau tidak, ya seperti Juan bilang, ya jadi gaya hidup gitu ya. Berarti itu sudah jadi hidup kamu gitu kan. Karena kalau hidup kamu mengasihi, kamu tidak akan bilang itu wajib atau tidak wajib, tapi walaupun tidak wajib, istilahnya kamu memberikan itu dengan tulus hati. Itu nah, ya poinnya tuh itu tulus hati. Nah itu dia ya. Kalau sudah jadi gaya hidup itu tuh luar biasa banget itu ya. Nah itu dia. Jadi teman-teman, mari kita belajar dari Juan. Nah dia dari kelas 6 SD sudah belajar untuk memberikan persepuluhan sampai. Jadi hal itu menjadi sebuah kebiasaan sampai dia dewasa. Oke, kembali lagi ya ke firman Tuhan. Bagaimana hidup dalam kontrol Tuhan? Nah tadi di sini persembahan ya. Jadi persembahan di sini dalam tanda kutip sekedar mengembalikan apa yang menjadi milik Tuhan. Jadi sebenarnya tubuh kita ini adalah milik Tuhan. Ya, jadi kok sudah milik Tuhan, apalagi yang mau dipersembahkan? Ya memang hidup kita ini, karena memang kehidupan manusia itu syarat dengan perbuatan dosa. Nah, oleh sebab itu kita perlu mempersembahkan hidup kita supaya Tuhan pimpin, supaya kita di bawah kontrolnya Dia, supaya kita fokusnya kepada Kristus aja gitu. Nah, paham ya? Oke, lanjut. Hidup. Nah, di situ ada persembahan, lalu di situ ada yang hidup. Jadi adalah lebih sulit untuk hidup bagi Kristus daripada mati bagi Kristus. Benar nggak sih? Benar banget nih. Kalau misalnya mati bagi Kristus, ditusuk pakai pedang mati sudah mati gitu kan. Tapi hidup ini loh, hidup bagi Kristus itu perjuangan. Saya tuh sampai nulis, waktu itu saya nulis, saya baca Alkitab. Ya, jadi firman Tuhan ini saya baca tuh dari Efesus kan. Jadi dari Efesus pasal 5 ayat 2 saya baca. Hiduplah di dalam kasih sebagaimana Kristus Yesus juga telah mengasihi kamu dan telah menyerahkan dirinya untuk kita sebagai persembahan dan korban yang harum bagi Allah. Nah, aku tulis lagi Efesus 5 ayat 11. Janganlah turut mengambil bagian dalam perbuatan-perbuatan kegelapan yang tidak berbuahkan apa-apa, tetapi sebaliknya telanjangilah perbuatan-perbuatan itu. Lalu dari kedua ayat ini ya yang menyangkut hidup bagi Kristus, aku dapat quotes gitu. Nah, jadi quotes ini aku tulis jadi kayak gini. Hidup ini adalah perjuangan. Perjuangan melawan keegoisan, melawan keinginan daging dan melawan hal-hal yang bertentangan dengan firman Tuhan. Nah, dari pembacaan Efesus 5, 2 dan ayat 11 muncullah ini. Jadi memang hidup ini kita tuh berjuang loh. Hidup bagi Kristus itu kita berjuang. Berjuang melawan jiwa kita ini yang jiwa kita yang suka memberontak ini loh. Paham ya? Melawan jiwa kita yang suka egois ini, melawan segala keinginan-keinginan daging kita, keinginan mata, bahkan keangkuhan, melawan hal-hal yang bertentangan dengan firman Tuhan. Itu nggak mudah. Nggak mudah. Saya ngalamin ini gitu kan. Dan sampai detik ini saya masih tetap terus berjuang. Nggak mudah. Nggak ada yang mudah di dunia ini, nggak ada yang mudah. Jadi betul sekali pernyataan lebih sulit untuk hidup bagi Kristus daripada mati. Karena hidup bagi Kristus itu kita berjuang melawan
kedagingan ini luar biasa banget loh ini. Nah, itu dia ya. Oke. Nah, selanjutnya ya. Yang hidup, yang kudus dan yang berkenan ya. Yang hidup, yang kudus dan yang berkenan kepada Allah. Nah, coba kita lihat yang kudus dulu. Yang kudus ini berarti dia memisahkan hidup dari dunia kepada Tuhan. Ya, itu kados ya. Ya, disendirikan ya, terpisah dari hal-hal duniawi. Cuman kadang kita masih kecampur kan. Masih kecampur gitu kan, kayak masih 50-50, misalnya contoh ini kayak gambaran kaki sebelah kanan masih di surga, kaki sebelah kiri masih di neraka kayak gitu kan. tapi berdasarkan firman Tuhan kita nggak boleh kayak gitu. Kita nggak ada yang namanya Kristen abu-abu, tuh nggak ada ya, nggak ada yang namanya Kristen abu-abu. Jadi kalau ikut Yesus gitu. Nah, kalau ikut mamon mamon. Nah, itu dia. Nah, kembali lagi ya. Yang kudus berarti dia memisahkan hidup dari dunia kepada Tuhan. Jadi kalau kita lihat sekeliling kita di dunia sekarang itu ada hal-hal yang baik, kayak seperti teknologi ini ya, teknologi ini saya percaya teknologi yang ada ini kita bisa gunakan untuk hal-hal yang memuliakan nama Tuhan. Karena kalau teknologi itu kan sifatnya netral ya, sifatnya netral. Kita bisa gunakan untuk hal-hal yang baik. Tetapi teknologi itu juga bisa digunakan untuk hal-hal yang jahat loh. Itu dia. Jadi hal-hal yang kayak netral ini, bagaimana caranya kita menggunakannya supaya memuliakan Tuhan? Ya kita pakai itu untuk ya seperti yang kita lakukan saat ini, gitu kan? Itu dia. Ada orang-orang yang kayak misalnya gini, ada banyak aplikasi-aplikasi yang dibuat oleh orang-orang yang tidak mengenal Tuhan, tapi kita bisa pakai. Ada kan? Nah, itu dia. Kita bisa pakai. Saya rasa Tuhan juga memberkati orang itu, maksudnya memberkati dalam hal Tuhan memberikan dia ide sehingga dia bisa buat aplikasi sehingga semua orang dapat menikmati aplikasi itu, dan seperti kita orang-orang yang percaya bisa gunakan aplikasi itu untuk jadi berkat. Nah, itu dia ya. Oke. Lalu di situ ada berkenan kepada Allah. Berarti itu berbicara komitmen sejati. Berarti Yesus itu di dalam kita. Ya, komitmen berkenan kepada Allah. Itu dia ya. Nah, lalu itu adalah ibadahmu yang sejati. Itu adalah persembahan rohanimu, ya. Ibadahmu yang sejati berarti itu persembahan rohani kita. Lalu menyembah Tuhan itu juga dikatakan sebagai kepuasan, ya. Sebenarnya manusia itu yang dicari itu apa sih? Kepuasan aja. Kepuasan. Tetapi pada saat kita berada di dalam Yesus, ya, kepuasan itu diberikan, ya, kepuasan dalam artian rohani ya, bukan artian yang di luar itu. Ya, bukan diartikan di luar itu. Jadi pada saat kita menyembah Tuhan, mempersembahkan hidup kita kepada Tuhan, ada yang namanya kepuasan yang Tuhan berikan kepada kita sehingga kita itu meluap dengan ucapan syukur, meluap dengan sukacita. Karena pada intinya manusia itu tidak pernah puas. Benar kan? Ada terus yang kurang. Jadi pada saat kita mau tinggal di dalam Yesus, kepuasan-kepuasan itu ya kita hanya dapatkan di dalam Yesus, kepuasan yang sejati. Ya. Jiwa kita itu dipuaskan. Paham ya? Jadi kepuasan di sini bukan kepuasan yang kayak yang orang dunia pikirkan gitu, enggak. Kayak misalnya contoh kayak misalnya ada orang bikin dosa, misalnya dia selingkuh. Oh, dia merasa puas di bagian satu titik. Misalnya, ini aku ngomongnya agak langsung nancep ya. Misalnya kepuasan, misalnya orang selingkuh. Dia puasnya di titik mana? Titik seksual dia puasnya. Ya, di titik seksualnya. Tetapi setelah melakukan aktivitas lagi, dia merasa kayak hampa. Ya, nyata aja hampa karena dia hidup di dalam dosa. Tetapi pada saat kita tinggal di dalam Yesus, semua titik itu kita dipuaskan. Gitu nah. Semua titik itu kita dipuaskan.
Ya, mungkin kita yang awalnya ingin melakukan suatu dosa apa gitu kan, tetapi kita mengalihkannya dengan cara kita lebih dekat dengan Tuhan. Kita tidak 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 mau untuk melakukan dosa gitu. Paham ya? Nah, itu dia. Jadi pada saat kita menyembah Tuhan, ada kepuasan sejati yang Tuhan berikan sehingga kita dapat mempersembahkan apa ya? Ini sebagai persembahan rohani yang berkenan kepada Tuhan, itu dia ya. Ini luar biasa banget nih. Kepuasan. Jadi Tuhan Yesus itu memberikan pemuasan rohani kepada kita. Intinya kayak gitu ya. Lalu penyembahan Tuhan ya dikendalikan Kristus dalam segala hal dan melakukan semua hal untuk kemuliaan Tuhan. Itu dia ya, dikendalikan Kristus dalam segala hal dan melakukan semua hal itu untuk kemuliaan Tuhan. Kesimpulannya, sebentar aja kan. Kesimpulannya, hidup yang layak untuk dipenuhi hanyalah hidup yang pertama diserahkan hidup yang sepenuhnya diserahkan kepada Tuhan. Nah, itu dia. Kehidupan di mana Tuhanlah yang memegang kendali, kehidupan di mana Tuhan mengatur dan memerintah. Lalu, mengapa tidak berkomitmen? Takut. Oke, demikian komsel kita ya pada malam hari ini. Singkat, tentunya padat ya. Dari sini kita bisa belajar Tuhan mau kita mempersembahkan hidup kita sepenuhnya. Yaitu karena apa ya? Di sini dikatakan persembahkanlah tubuhmu sebagai persembahan yang hidup, yang kudus dan yang berkenan kepada Allah. Itu adalah ibadahmu yang sejati. Kalau kita berada di dalam Tuhan Yesus, jiwa kita dipuaskan. Ya, jiwa kita dipuaskan. Pemuasan sejati daripada Allah. Ya. Titik-titik itu tuh dipuaskan semua, ya. Kalau orang yang melakukan dosa ya mungkin ya dia merasa ya tenang aja di situ, tapi dia tidak merasa puas. Dia akan lakukan dosa-dosa dan dosa terus. Tetapi yang Tuhan inginkan, mari kita persembahkan tubuh kita sebagai persembahan yang hidup. Oke, waktunya sharing sesi. Oke, silakan jika ada yang mau ditanggapin, mungkin dari siapa yang mau tentang persembahan yang hidup ya, persembahan yang hidup. Mungkin dari Ica, atau ada yang mau diucap syukur kan? Dan kayaknya aku dengar berita baik di hari ini ya. Oke, silakan Ica. Dengar dari siapa teh? Bukan denger sih, lihat lihat status adekmu. Oh, astaga ya. Oke, silakan Ica. Iya, puji Tuhan. Ya cerita sedikit ya, bersyukur gitu kan. Bapak itu kan suruh aku ngelamar ke perusahaan-perusahaan. Cuma aku nih tipe orang yang susah bangun pagi. Jadi aku tuh takut dan malas gitu ya. Itu memang nggak boleh sih, harus diubah sih itu kan. Sampai akhirnya karena bapak bilang bikin aja lamaran, aku kasih aja ke bapak kasih lah entah ke temannya gitu kan. Ternyata itu udah lama itu, bulan kemarin apa bulan 12 ya, pokoknya saya udah lama. Tiba-tiba saya di WA, hari ini interview, ya datanglah kita interview paling sebentar aja gitu kan. Ada ruko kayak kantor sementara di depan Polres gitu, datanglah aku. Pas interview nanyanya sebentar aja, langsung mereka nanya, "Bisa desain kan?" Soalnya kan kuliahnya ini, "Bisa," aku bilang kan. Langsung disuruh bikin ID card, terus coba pakai Excel. Saya pribadi sih bisa, cuma karena lama nggak pakai Excel kan jadi agak lupa-lupa gitu. Nah, jadi tapi aku jujur aja sih bilang tadi bisa. Tiba-tiba dibilang, "Ya udah Mel, udah selesai interviewnya, besok kerja ya." Hah? Apa-apaan ini? Udah saya tuh pergi kerja mau pergi ke perumahan gitu kan, jadi pergi interview bentar terus pergi kerja, lanjutin kerjaan di perumahan gitu. Besok besok itu selamatan, syukuran, karyawan kan belum banyak. Jadi ya kita-kita aja gitu, sambil nunggu penerimaan lagi. Ya di situ puji Tuhan lah, senang, tapi kaget juga, tapi nggak sempat perpisahan juga sama teman-teman di kantor, pemasaran perumahan. Jadi besok itu ya minta dukung doa, semoga cuacanya bagus, kan beberapa hari ini hujan terus gitu. Nah kan besok mau turun, selamatannya kan mau di lapangan, di site-nya.
saya ngelamar di kantor. Jadi ada Juan, jadi kita tidak bertemu lagi di kantor. Tapi nggak apa-apa sih, diam-diam aja Juan, aku belum bilang sama konsumen lain. Mereka mikirnya masih ada saya tadi perpisahan sama teman-teman kantor, mereka kok nangis gitu kan. Yang cowoknya juga nangis, Anto yang orang lapangan loh, toh kamu kok nangis juga. Terharu kan kita kerja, saya tuh kerja di situ udah dari 2017 kan. Ini 2021 saya keluar, jadi dadakan lagi kondisinya lagi banyak banget kerjaan di lapangan, ngatur jalan, dan lain sebagainya. Mau akad kredit minggu depan, saya kepanggil sih. Tapi puji Tuhan sih, dimanapun Tuhan bawa saya ditempatkan kerja dimanapun, kan berarti ada maksud. Nah, ya tinggal dijalanin aja lah. Semangat bangun pagi besok. Jadi kayak kesaksian saya. Tapi ya dimanapun kita ditempatkan, mau di perumahan itu kan saya sendiri Kristen, teman-teman kan beda agama, Islam semua, ya belajarlah jadi berkat gitu kan. Karena kemarin tuh sempat polemik, nggak tahu Juan ngikutin nggak ya, waktu jalan itu rusak banget, seluruh konsumen itu nyerang kami. Pokoknya puas lah kata-kata itu kan. Ya udahlah, bisa kita bayangkan lah kalau orang emosi, ya kita semua sama-sama emosi, tapi akibat emosi itu udah saling perang status, saling menghina, saling menjatuhkan, udah kata-katanya udah kasar banget lah. Kami orang kantor cuma berempat, lawan seluruh konsumen yang ratusan itu tuh apa nggak stres kami di kantor gitu kan. Udah jadi tapi syukurlah hari ini nggak hujan, jadi material bisa masuk untuk perbaiki jalan-jalan yang rusak itu. Dari situ saya bersyukur sih, saya bisa nahan emosi, meskipun saya ngomel-ngomel juga di grup kantor, saya tuh berusaha nggak bikin status yang menjatuhkan konsumen. Kok kayak gini, gitu. Aku berusaha tahan gitu kan. Tapi teman-teman kantor yang lain ini nggak tahan. Ya bilang segala bikin status di depan baik, di belakang kayak sampah. Wih, kaget aku kan. Teman kantorku ngomong, ini nyinggung konsumen mereka kan. Terus satu lagi bikin status, setan lah, apalah tuh. Kenapa ini? Jadi polemik gitu kan, tapi kalau Tuhan buat aku sabar, jangan aku sampai terikut gitu juga gitu. Makanya hari ini tadi waktu aku resign, aku bilang sama mereka, kalian itu harus sabar, aku bilang kan, harus tahan emosi, wajar ngadepin orang banyak itu ya pasti kayak gini ya, pastilah namanya kan beda-beda kepalanya. Ya, aku berharap juga di tempat yang baru ini dapat pengalaman baru dan bisa lebih sabar, lingkungan kan juga baru gitu, biar bisa beradaptasi dengan baik. Itu sih, kesaksian saya panjang sekali ya, maaf. Silakan. Itu saja dari saya. Ica, makasih buat kesaksiannya. Dimanapun kamu berada, tetap andalkan Tuhan, ya. Tetap jadi berkat, ya. Oke, terima kasih. Jika ada lagi yang lain, silakan. Lia, Cika, atau Juan, tentang apa yang kita bahas, atau mau kesaksian boleh. Ada? Jika? Atau ada yang mau ditambahkan dengan pembahasan tadi? Jika silakan. Atau kurang puas dengan kurang puas, bukannya kurang puas ya. Ya, jika ada yang mau disampaikan ya silakan. Ayo silakan. Gimana? Udah ngerti? Udah ngerti semua? Udah ngerti? Gimana Juan? Oke, Lia wajahnya nggak ada. Oke ya, jadi kembali lagi. Coba lihat. Kenapa? Juan, ya Juan? Enggak, maksudnya coba lihat tuh, nah coba. Juan belum lihat wajahnya, coba. Siapa tahu dia Nancy Momolen kan. Jadi tolong lihat mukanya, nah. Kita melihat mukanya ganteng-ganteng, cantik-cantik, ini mana mukanya? Sudah itu ya, nah ya. Oke, ya. Aku harap apa yang kita pelajari malam ini kayak mengingatkan kita kembali ya,
betapa pentingnya mempersembahkan hidup kita di hadapan Tuhan sebagai persembahan yang hidup, kudus, dan yang berkenan. Saya tahu kita akhir-akhir ini dalam situasi pandemi ini pasti ada yang ngalamin lemah iman gitu. Nah, pasti ada yang ngalamin yang kenapa sih kita nggak kayak dulu gitu kan? Kenapa sih kita sepertinya apa ya? Semangatnya sudah mulai pudar gitu ya. Semangatnya mulai pudar. Lalu lingkungan pertemanan kita yang biasanya dulu kita bisa bareng-bareng ngumpul sama-sama teman-teman rame-rame dibatasi dengan keadaan pandemi ini dan sebagainya. Nah, memang situasinya memang beda daripada yang dulu, tetapi kita nggak bisa kembali seperti dulu. Intinya itu ya. Pertama, kita nggak bisa kembali seperti dulu. Yang kita bisa lakukan sekarang. Nah, jadi memang mengikut Tuhan itu susah. Mengikut Tuhan itu susah. Nggak ada yang mudah-mudahnya. Kenapa ada jalan besar dan jalan sempit? Ya, jalan yang sempit itu kan menggambarkan penderitaan. Ya, tahu kan? Di dalam dunia ada dua jalan, lebar dan sempit. Mana kau pilih? Yang lebar api jiwamu mati, tapi yang sempit hidup berglori. Kok kenapa jalan yang sempit itu kita hidup berglori? Kok di jalan yang sempit kita menemukan Tuhan Yesus dan sebagainya? Di jalan yang besar kenapa tidak? Karena memang mengikut Tuhan itu nggak mudah. Hidup itu butuh perjuangan. Karena musuh terbesar kita itu sebenarnya bukan setan. Benar nggak? Musuh terbesar kita adalah diri kita sendiri. Setuju nggak dengan pendapatku? Ya, musuh terbesar adalah diri kita sendiri. Melawan segala rasa malas kita, melawan rasa marah kita ya, melawan rasa keegoisan kita, atau banyak hal gitu ya, banyak hal. Jadi kita memang butuh Tuhan Yesus itu mengontrol hidup kita. Terkadang kita ini, saya jujur ya, kadang saya juga bisa jatuh di dalam dosa, ya, dosa pikiran cabul, ya, cemar. Saya nggak mau bohong gitu kan. Dan ini mengganggu saya. Dan bagaimana caranya supaya saya itu bisa lepas dari itu? Satu-satunya cara adalah dekat Tuhan, nggak ada yang lain. Dekat Tuhan, cari Tuhan, baca firman Tuhan, kayak gitu, baca firman Tuhan, renungkan firman Tuhan, lalu bergaul dengan orang-orang yang membangun kita, ya, berada di dalam komunitas yang sehat, karena ini yang Tuhan Tuhan memberikan hal ini gitu. Nah, dan kita itu diminta kayak ikutin maunya Tuhan. Nah, itu dia, ngikutin kehendak Tuhan. Jadi kalau kita ingin mendapatkan atau menemukan kehendak Tuhan di dalam kehidupan kita, kita hanya dapatkan di dalam firman Tuhan, tidak ada yang lain. Itu dia. Jadi mari kita sama-sama saling support satu sama lain, saling mengingatkan ya. Kita ini sedang berjuang ikut Tuhan. Sedang berjuang. Kita ini sedang berjalan di jalan yang sempit. Kita ini sedang pikul salib dan menyangkal diri. Ya. Pikul salib itu tidak mudah gitu ya. Pada saat kita melayani Tuhan, melayani di gereja kita, ada saja orang itu tidak suka dengan pelayanan kita dengan alasan yang macam-macam. Oh, orangnya itu terus yang melayani misalnya gitu kan. Oh, orang ini nih sok banget melebihi pendeta misalnya, contoh. Ini contoh yang sederhana dan sebagainya ya. Pikul salib ya. Jadi ikut Yesus itu pikul salib. Dimanapun kita berada, baik di lingkungan kerja kita, baik di lingkungan tetangga, ya, kiri kanan, baik di lingkungan sekolah kita, walaupun ada yang Kristen semua, ya belum tentu juga baik gitu kan, pasti ada aja kan nyinyirnya gitu kan, pasti ada aja. Itu dia, ya, pikul salib, menyangkal diri. Nah, ini penting nih, menyangkal diri maksudnya apa? Ya, kayak seperti Ica tadi tuh ya, kesaksian ya. Dia punya potensi untuk ngadu di medsos gitu ya.
dengan perlakuan dari konsumennya. Tetapi kenapa dia nggak mau? Dia tahan diri itu, ya, tahan diri. Sebenarnya dia mau aja tuh. Sebenarnya mungkin mau aja kan ngikut-ngikut kayak temen yang lain. Cuman mungkin dia lebih memikirkan, nanti kalau aku begini nanti apa yang terjadi ke depannya kan pasti hasilnya nggak bagus gitu. Nah, memang penyangkalan diri ini susah-susah gampang, ya. Contohnya aja, kita jengkel sama satu orang, tetapi kita bertemu dengan orang itu terus, bukan bermaksud munafik, enggak munafik, tapi kayak belajar sangkal diri gitu kan. Kita sebenarnya jengkel dia karena dia sudah nipu kita, tetapi kita tuh diajarkan firman Tuhan supaya kita tuh mengasihi musuh kita. Nah, itu betapa sulitnya kita melakukan tindakan itu, penyangkalan diri. Tetapi pada saat kita serahkan kepada Tuhan, pasti Tuhan akan tolong. Itu dia, ya. Jadi teman-teman, hari ini kita dapat sesuatu hal yang baik. Mari kita persembahkan tubuh kita sebagai persembahan yang hidup, yang berkenan kepada Tuhan. Ingat, tanamkan di hati kita bahwa ikut Tuhan itu ikut Tuhan itu penuh dengan tantangan. Memang ikut Tuhan penuh dengan tantangan. Tetapi tantangan itu tidak akan membuat kita itu mundur. Karena hidup kita Tuhan yang atur. Ya, asalkan kita mencari kehendaknya, ya, di dalam kehidupan kita sehari-hari. Coba kita renungkan, pikirkan di dalam satu hari 24 jam itu apakah kita sudah melakukan kehendak Tuhan. Itu dia. Dalam sehari-hari kita deh, nggak usah yang ini dulu. Dalam satu harinya kamu, apakah kamu sudah melakukan kehendak Tuhan? Itu dia. Kehendak Tuhan kan udah tahu kan, kayak Juan tadi salah satunya kan, dia kesaksian dari dari kelas 6 sudah memberikan persepuluhan. Itu kan hal yang baik gitu kan, hal yang baik dan sangat patut ditiru gitu kan. Saya aja jujur aja, saya nih kalau dibilang tiap bulan kasih per bulan tuh jujur aja enggak. Kalau saya bilang Juan ini orangnya, kalau dari apa yang dia sampaikan tuh saya percaya dia tiap bulan rajin ya. Kayak model saya ini, saya kadang gaji ya kadang bisa terlambat. Jadi kalau perpuluhan yang kasih yang kayak gitu, kadang saya nggak kasih ke gereja. Biasanya saya memberi kepada orang-orang yang memang butuh gitu. Nah, kalau misalnya saya nggak punya uang, ya nggak usah dipaksain. Ingat aja firman Tuhan ini gitu kan, ingat aja, persembahkanlah tubuhmu. Jadi selagi kita dipercayakan di dalam pelayanan pemuda kita, ambillah bagian kita. Nah, itu kita sedang mempersembahkan tubuh kita untuk melayani Tuhan di dalam komunitas kita. Ya, di dalam keluarga kita juga bisa melayani Tuhan dan sebagainya. Oke, itu saja pembahasan komsel kita pada malam hari ini. Kiranya ini dapat menjadi kekuatan kita diingatkan terus akan firman Tuhan. Saya minta maaf apabila di dalam penyampaian ada kata-kata saya yang tidak berkenan, ya, minta maaf ya buat saya. Minta maaf ya. Minta maaf buat Juan. Minta maaf sama Juan, sama Lia, sama Ica, sama Cika, ya, minta maaf ya jika ada salah-salah kata. Oke, saya berharap minggu depan kita dapat ketemu kembali di dalam konsel yang sama. Inilah tantangan kita di masa-masa pandemi ini. Saya mau cerita sedikit. Jadi hari Rabu kemarin itu sebenarnya kita ada komsel remaja. Jadi saya tunggu anak-anak remaja sampai 30 menit itu tidak hadir. Saya juga nggak mau memaksa gitu, karena memang komsel ini, yang mau ikut komsel ini yang hatinya tergerak untuk mau belajar saja gitu kan. Saya tidak memaksa dan sebagainya, yang mau ikut kayak gitu kan. Kalau enggak mau ya nggak apa-apa, itu berarti ya dia sendirilah ininya ya. Karena memang Tuhan aja ya tidak memaksa orang itu untuk percaya sama dia gitu kan. Tapi beruntunglah orang yang percaya sama dia, itu dia. Nah, itu dia ya. Jadi komsel ini adalah wadah di mana kita dapat belajar, bertumbuh bersama di dalam Tuhan. Ya, itu saja. Jadi doakan, saya ini punya rencana untuk membuat sebuah konten. Terpikir di benak saya gitu, karena kemarin
Komsel remaja tidak ada satupun anak-anak yang ikut. Jadi saya tuh kepikiran untuk membuat konten. Saya sudah cerita sama Ica, saya sudah ada cerita juga sama teman saya, mau buat konten semacam kayak gini. Ya, jadi saya nyiapin materi, nanti saya share. Nanti saya rekam dulu, nanti ada muka saya rekam materinya, nanti saya share ke IG, misalnya kayak gitu kan. IG atau ke YouTube aku gitu kan. Nah, jadi doakan ya, karena saya melihat ini merupakan pelayanan model zaman sekarang gitu kan. Jadi beda dengan dulu gitu aja. Jadi saya mengharap kalau bisa Juan ini juga bisa jadi bisa bikin konten juga gitu kan. Cika juga, Ica juga, Lia juga bikin konten yang membangun lah ya, walaupun cuman 10-20 menit gitu kan. Nggak apa-apa, namanya kan kita kan sambil belajar menggunakan teknologi ya, sambil kita melayani Tuhan juga. Karena apa yang kita perbuat untuk Tuhan itu sekecil apapun itu, Tuhan pasti akan memberkati, jerih payah kita itu tidak akan sia-sia. Oke, terima kasih teman-teman sekalian. Jika ada bahan doa yang mau disampaikan, kita akan berdoa. Nanti saya akan pimpin kita di dalam doa. Jika ada, silakan dibuka mic-nya jika ada. Kayaknya sehat semua ya. Ya, oke. Ya pokoknya ya pasti kalian punya pergumulan, cuman mungkin masih bisa juga ya. Tapi tetap sekecil apapun pergumulan itu kita tetap serahkan kepada Tuhan. Ya, biar Tuhan yang atur hidup kita. Baik, kita berdoa. Bapa di sorga, Bapa yang kami sembah hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Terima kasih buat malam hari ini kami boleh belajar bersama-sama, walaupun secara singkat kami diingatkan kembali supaya kami hidup di bawah kontrol Engkau ya Tuhan. Ajar kami untuk mempersembahkan tubuh kami kepada Engkau sebagai persembahan yang hidup, yang kudus, dan yang berkenan, karena hal ini merupakan ibadah yang sejati. Ajar kami ya Tuhan supaya kami hidup di dalam Engkau, karena kami tahu ya Tuhan, hidup di dalam Engkau itu butuh perjuangan. Perjuangan, kekuatan itu hanya datang daripadamu, dan kami tidak mau kami tetap mau mengandalkan Engkau ya Tuhan, tidak mau kalah dengan keadaan yang menimpa kami mau tetap terus cari Engkau, kami mau tetap terus untuk memuji dan memuliakan nama-Mu. Kami menyadari di masa-masa pandemi seperti ini, terkadang iman kami lemah oleh karena situasi yang ada. Terkadang semangat kami luntur oleh karena tidak seperti dahulu lagi ya Tuhan. Tapi kami yakin dan percaya pada saat kami belajar untuk bergantung kepada Engkau, Engkau pasti akan memberikan pertolongan kepada kami, semangat kami semakin berapi-api di dalam Engkau, semakin menggebu-gebu untuk cinta kepada Engkau. Kami mau cinta kami kepada Engkau seperti cinta pandangan pertama yang sangat menggebu-gebu. Ajar kami ya Tuhan, supaya kami tetap terus hatinya melekat kepadamu. Kami menyerahkan Juan dengan segala pergumulannya ya Tuhan. Kau memberkati masa muda Juan di dalam keseharian dia, di dalam pekerjaan dia. Engkau tetap menyertai dia, senantiasa menyerahkan Lia dengan pekerjaan dia, supaya dia dapat jadi berkat bagi teman-temannya, bagi orang-orang di rumah. Kami juga menyerahkan Ica buat pelayanan, dan kami sangat mengucap syukur karena hari ini juga dia boleh diterima di tempat kerja yang baru. Biarlah dia dapat menjadi berkat di lingkungan yang baru ya Tuhan, dan nama Tuhan Yesus saja yang dipermuliakan. Menyerahkan juga buat Cika untuk pendidikannya, untuk pergaulannya di lingkungan asrama, supaya dia dapat jadi berkat, dan nama Tuhan saja yang dipermuliakan. Engkau juga berkati hamba-Mu yang berencana untuk membuat konten rohani, kiranya Tuhan memberkati rencana ini, ide ini ya Tuhan, sehingga firman seperti di dalam Alkitab berbunyi bahwa supaya kami ini memberitakan Injil sampai ke ujung bumi. Ini merupakan cara Engkau pakai kami ya Tuhan untuk memberitakan Injil itu dengan membuat konten-konten rohani di YouTube, karena kami tahu karena YouTube itu bisa dilihat oleh semua orang banyak di muka bumi ini ya Tuhan. Kami percaya
teknologi yang ada ini Engkau juga berkati sehingga kami dapat mempergunakannya untuk pelayanan ya Tuhan. Tuhan ampuni atas segala dosa dan pelanggaran kami apabila di dalam Komsel ini kami melakukan suatu hal-hal yang tidak berkenan atau di dalam perkataan kami yang mungkin menyakiti atau menyinggung. Tuhan ampuni kami, suci kuduskan kami, dan kami telah selesai dengan apa yang sudah kami pelajari bersama, dan kami menyerahkan waktu istirahat kami ke dalam tangan Tuhan. Engkau tetap sertai kehidupan kami. Kami tutup Komsel pada malam hari ini hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, amin. Oke, terima kasih sekali lagi buat teman-teman. Oh ya, dipoto dulu ya. Oke, foto ya. Oke, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 3. Oke, aku simpan dulu. Aku simpan. Kok kalian lucu-lucu sih, manis-manis banget. Coba dibukain dulu suaranya, kenapa juga diam-diam aku sendiri yang ngomong. Heran deh kalian tuh. Iya. Bentar, kartu lagi ya. Sip. Ini gaya apa nih? Ya, sip. 1, 2, 3. Oke, sekali lagi ya. Aku simpan dulu. Oke. Yang cantik ya, yang fotonya bagus. Gayanya kayak mana nih? Oh, gaya John sudah kayak gini dah. Oke. Jelek banget. Jadi ikut-ikutan Ica jadi. Oke, 1, 2, 3. Oke, sudah. Thanks ya buat kalian semua yang sudah mau hadir. Tuhan Yesus memberkati. Apapun yang kalian kerjakan dan lakukan. Dadah minggu depan. Lebaynya. Oke, dadah. Kenapa? Enggak apa-apa, Jilan. Kami senang lagi. Apa-apa. Sip, makasih ya semuanya. Dadah, Tuhan berkati. Yeay.